Lo sering dengar gak sih? Kata orang, kita tuh dulu pas kecil pernah bisa ngelihat makhluk halus. Iya. Karena katanya anak kecil tuh masih suci. Cuman ya mungkin ada yang lupa atau gimana dan gak banyak dari mereka yang sampai gede tuh masih tetap punya bakat itu gitu loh. Gue gak tahu sih, indigo tuh bakat atau pemberian dari leluhur atau dikasih orang atau apa, gue gak tahu. Tapi bisa jadi sih, orang-orang yang udah gede punya bakat itu sebenarnya tuh gak mau lagi jadi indigo. Karena mereka tuh struggling sebagai orang yang indigo. Ingat gak sekte iblis yang gue ceritain? Iya. Iya. Sekte di daerah Jakarta Selatan yang anggotanya tuh kayak nyembah ke arah altar, yang mereka lihat bentuknya tuh bagus-bagus, padahal ternyata seakan-akan mereka tuh nyembah iblis. Iya. Nah, ada korban lagi Muy, Nat, Oh iya. dari si sekte ini. Suami istri, satu orang anak, tapi kali ini anaknya indigo. Wow. Patternnya sama sebenarnya Muy, Nat. Jadi di tahun 2018 ini, si suami namanya Dono, dia sakit. Ke dokter nggak sembuh-sembuh, dia pergi ke orang pintar, terus disaranin ke gurunya si orang pintar ini. Didoain sama ketua sektenya, sembuh, dan ujung-ujungnya masuk ke sekte. Nah, Dono sama Rahmi, istrinya, itu punya satu orang anak, namanya Dava. Si Dava ini indigo, dan umurnya baru 5 tahun. Setelah beberapa minggu masuk ke sekte itu, si Dono, bokapnya Dava, itu hampir tiap malam ke tempat sekte ini. Dava di rumah cuma berdua sama nyokapnya. Keanehannya dimulai dari sini, Moy, Nat. Kalau malam, Dava ini nggak bisa tidur. Dia baru bisa tidur tuh abis subuh, pas matahari udah mau terbit. Lo bayangin coba, anak umur 5 tahun masih kecil, bahkan ya bentar lagi baru mau masuk sekolah gitu. Namanya anak kecil kan biasanya siang-siang main gak bisa diam, malamnya capek, tidurnya cepet gitu kan. Tapi ini anak umur 5 tahun gak tidur-tidur malam hari. Dan dia juga gak aktif ceria gitu loh siang-siang, kayak cuman diem-diem aja gitu. Dan di umur Dava yang 5 tahun ini, Rami ngelihat anaknya tuh kayak gak kayak anak-anak pada umumnya gitu loh. Yang kayak gue bilang tadi, anak-anak tuh kan gak bisa diem, main mulu, lari-larian gitu kan, bandel lah istilahnya. Nah, Dava ini tuh gak kayak gitu. Dulu tuh dia berisik, suka lari-larian dalam rumah. Tapi akhir-akhir ini, Rahmi tuh ngerasa Dava cenderung pendiam anaknya, jarang ngomong. Apalagi kalau di rumah anteng-anteng aja, gak banyak gerasa-gerusuk atau lari-lari gitu. Nah, pola itu tuh berjalan hampir tiap hari. Dia gak bisa tidur, tapi juga anaknya pendiam. Tapi ya Rahmi gak terlalu peka sama keadaan anaknya ini. Kayak dia ya udah aja lah, bagus juga anak gua gak bandel, gak berisik, gak bikin ulah gitu loh. Sampai akhirnya, di satu malam, Rahmi tuh masuk ke kamarnya dia. Terus dia ngeliat di atas kasur, anaknya ini tiduran posisinya, tapi matanya melotot. Terus posisinya, si Dava ini kayak gak bisa gerak gitu Muy, Nat. Anaknya tiduran, tapi tangannya ke belakang. Badannya kaku, kayak orang disekap gitu loh. Kayak tangannya diikat ke belakang. Kebayang gak lo? Panik kan dia ngeliat anaknya kayak gitu. Dia bawa tuh anaknya ke tempat si sekte ini. Digotong anaknya ke sana. Minta tolong sama si ketua sekte ini. Didoain sedikit, langsung tuh sembuh Muy, Nat. Si anaknya ini bisa gerak lagi. Gak lama setelah itu, si Rahmi, yang istrinya Dono, itu disuruh buat masuk ke dalam sektenya juga. Rahmi mau nurut-nurut aja gitu sama suaminya. Dan Dava ya mau gak mau dititipin ke rumah neneknya, ke nyokapnya si Rahmi. Jadi siangnya si anak ini di rumahnya dia sendiri, diurus sama nyokapnya. Malamnya si Dava selalu tidur di rumah neneknya. Ketika bokap sama nyokapnya ini, si Rahmi dan Dono, itu di tempat sekte itu. Karena ke sekte ini setiap malam ya? Iya, kayak yang gue bilang di cerita sebelumnya Moy, Nat. Kayak mereka tuh emang tiap malam ke tempat sekte itu. Oke. Untuk ibadah gitu loh. Dan ini berlangsung selama hampir sebulan. Dava tuh selalu tidur di rumah neneknya setiap malam. Nah, suatu malam Dava ini sakit, demam. Dikasih tahu dong sama neneknya Dava ke Rahmi. Nah, Rahmi datang ke rumah nyokapnya. Dan pas Dava mau dibawa pulang buat diurus, mau coba dibawa tuh si Dava ke tempatnya sekte ini, buat ya kalau emang sakit coba disembuhin gitu. Tapi anaknya ini ngeronta-ronta, gak mau pulang ke rumah. Teriak-teriak, dia bilang, gak mau, maunya di rumah yang aja. Nyokapnya ngelihat anaknya rewel gitu, ya dia mencoba tenang, ditenangin dulu lah anaknya. Dari yang digendong, jadi diturunin dulu tuh.
Tapi setelah diturunin, si Dava ini langsung lari ke kamar neneknya tuh. Dan gak lama, Rami nyamperin lah masuk ke dalam kamar. Dia juga ngomong pelan-pelan ke anaknya. Dava sini. Sambil di sampingnya Dava, anaknya dielus-elus. Rami coba tanya pelan-pelan tuh ke anaknya. Dava kenapa gak mau pulang ke rumah? Kan Dava lagi sakit. Kasihan yang repot nanti. Terus Dava ini jawab gini, Nat. Aku gak mau pulang. Di rumah serem. Emangnya mama gak takut di rumah? Mamanya nanya dong, kenapa takut di rumah? Kan rumah Dava sendiri. Terus Dava jawab gini, ih mah, di rumah kan ada kuntilanak. Emang mama gak lihat di atas lemari kamar mama? Dia duduk-duduk di situ. Rami kaget banget Nat dengar anak yang ngomong kayak gitu. Keluarlah Rami dari kamar itu. Dia ngomong ke nyokapnya, ke neneknya si Dava ini. Dia bilang, ibu pernah ngerasa ada yang aneh gak sama Dava? Si neneknya ngomong, ya gak ada. Anaknya kalau lagi di rumah neneknya ya seneng-seneng aja, main-main, lari-larian, nonton TV. Ngedengar kayak gitu Rami ngerasa, kok ada yang beda sama anak gue. Di rumah tuh bahkan, kayak yang gue bilang tadi, bukan anak yang berisik, cenderung pendiam gitu. Rami balik lagi tuh ke kamarnya kakak itu. Dia tanya-tanya lagi ke anaknya, Dava beneran lihat itu di rumah? Iya beneran mah. Terus Rami nanya lagi, tapi kan mereka gak ganggu. Terus Dava jawab, ih mama, dia aja waktu itu meluk aku. Hah, maksudnya gimana? Ternyata Nat, waktu si Dava ini badannya kaku kayak yang gue bilang tadi, itu lagi dipeluk sama kuntilanak. Wah kaget banget dong si Rahmi dengar anaknya cerita kayak gitu. Tapi si Rahmi ini nyoba buat nenangin anaknya lagi. Kayak, ya udah, nanti mama yang jagain Dava deh. Dava gak akan didatengin lagi di rumah. Nanti mama usir kuntinya. Si anaknya ini tetap gak mau. Dia bilang, ih gak mau mah, di rumah tuh rame, gak cuma makhluk itu aja. Aku mending di sini sama Eyang, nemenin Eyang. Oh si Rami disitu mikirnya berarti gak cuma satu doang dong yang ada di rumah gua. Apalagi nih gitu kan. Masih dengan nyoba buat percaya sama anaknya ini, Rami nanya, emang ada siapa aja di rumah? Dava lihat apa aja? Anaknya jawab, iya di rumah tuh rame banget mama. Mukanya tuh pada hancur-hancur semua, berdarah-darah. Ada yang bawa gergaji, ada yang bawa rantai, ada yang bawa kain putih. Itu di ruang tengah ada mereka semua sering banget ngeliatin aku. Ada juga yang paling serem itu nenek-nenek, tapi mukanya jelek gak kayak Eyang. Terus di kamar tuh ada pocong. Dia tidurnya selalu di bawah kasur kita mah. Dia yang selalu ngikutin aku kemana-mana. Tapi mending aku di rumah Eyang, soalnya pocongnya gak bisa masuk. Tuh, dia ada di depan rumah. Wah, parah banget kan? Si anak ini nyeritainnya polos banget Nat, seakan-akan emang ya itu yang kejadian gitu loh. Namanya anak kecil juga kan, ya masa bohong ke nyokapnya sendiri, ya gak sih? Dan itu untuk pertama kalinya sejak sekian lama Rami tuh dengar anaknya ngomong sebanyak ini. Gak pendiam kayak dia di rumah gitu loh. Udah tuh ngedengar anaknya ngomong kayak gitu, Rami minta tolong lah ke nyokapnya buat anaknya dititipin di situ dulu. Di situ nyokapnya Rami ya iya aja nggak apa-apa, karena Rami ngaku ke nyokapnya tuh dia sama suaminya banyak kerjaan, banyak lemburan, jadi nggak bisa ngurusin anaknya. Jadi ya Rami nggak ngomong kalau dia tuh masuk ke sekte itu ke orang tuanya sendiri. Sampai beberapa hari kemudian, Rahmi ini malam-malam ditelepon sama nyokapnya. Dibilang kalau Dava ini teriak-teriak gak mau keluar dari kamar Eyangnya. Disamperlah sama Rami ke rumah nyokapnya. Ditanya ke Eyangnya tuh, Dava ini kenapa? Neneknya ceritain, dia tuh dari ruang tengah lari ke depan pintu rumah. Terus tiba-tiba dia teriak-teriak dan langsung lari ke kamar. Tapi pas ditanya sama Eyangnya gak mau jawab apa-apa. Rami masuklah ke kamar, dipeluk anaknya, ditanya kenapa. Dan akhirnya mau tuh anaknya jawab, dicerita. Tadi si anaknya ini dengar kalau dari luar rumah itu ada suara bokapnya, si Dono, manggil-manggil Dava. Begitu si Dava ini ngintip dari jendela depan, ternyata yang ada di depan rumah itu bukan bokapnya, tapi makhluk-makhluk yang ada di rumahnya itu. Si makhluk-makhluk ini nyamperin Dava ke rumah neneknya itu. Gak cuman pocong Nat, yang bawa gergaji, yang bawa rantai, sama bawa kain kafan, itu datang semua manggil-manggil namanya dia. Dari situ Rami coba mikir, apa ini ada hubungannya sama bokapnya Dava yang jarang pulang gitu loh. Ditanya sama Rami ke Dava, sejak kapan emang orang-orang itu ada di rumah kita? Dava jawab, semenjak papa jarang pulang.
Dan Dono emang jarang pulang malam-malam karena ya dia masuk sekte itu kan, harus ke sekte itu tiap malam gitu kan. Iya. Jadi pulangnya pagi gitu. Jadi pulangnya pagi. Dari situ Rahmi ini mutusin buat gak ikutan sekte itu lagi. Dan dia nyoba buat percaya sama anaknya. Akhirnya ya dia ngurus anaknya di rumah nyokapnya ini. Karena si suaminya, si Dono, itu tuh dikasih tahu gak mau nurut. Berarti sampai sekarang Dono nggak tahu kalau misalnya Dava tuh sering ngelihat makhluk halus di rumahnya sampai digangguin kayak gitu, nggak tahu Bi? Sebenarnya sih tahu Muy, karena si Rahmi udah ngasih tahu. Tapi gue nggak tahu kenapa si Dono ini kayaknya udah bener-bener masuk ke dalam sekte itu. Jadi kayak ya udah dia nggak peduli sama anak dan istrinya ngomong apa gitu loh. Tapi gue bingung banget kenapa malah Dava digangguin sama makhluk halus itu ya? Apa jangan-jangan Muy, Dava digangguin sama makhluk-makhluk itu tuh gara-gara bapaknya ikut sekte itu ya? Iya ya? Iya emang benar Nat. Jadi emang kalau misalkan ada orang yang masuk sekte itu pasti mempengaruhi si keluarganya itu sendiri gitu loh. Oh. Ini cerita tentang pertama kali kakaknya temen gue ngelihat hal mistis saat dia umur 10 tahun. Dan itu berlanjut sampai saat ini. Jadi sekitar tahun 99, kakaknya temen gue ini cowok, kita sebut aja namanya Raka. Nah Raka ini tuh waktu itu masih kelas 6 SD. Jadi Raka itu tinggal sama keluarganya. Ada adiknya perempuan, adiknya itu temen gue, nyokap sama kakeknya. Bokapnya tuh emang udah pisah sama nyokapnya dari kecil. Nah, saking Raka sehari-hari tuh lebih dekat sama kakeknya, setiap pulang sekolah yang dicari tuh pasti kakeknya. Kayaknya emang karena Raka juga kurang figur bapak, jadi dia tuh ngerasa nyaman banget deket sama kakeknya ini. Setiap sore juga Raka tuh sering banget ngajak kakeknya ke lapangan deket rumah mereka, kayak minta temenin main bola, main layangan. Saking serunya, setiap malam sebelum Raka tidur tuh Raka juga suka nonton TV berdua sama kakeknya ini. Nah, sampai akhirnya di malam dia nonton TV ini, Raka tuh ngerasa ada yang aneh dari diri dia sendiri. Raka tuh ngerasa kayak dia tuh bisa tahu isi pikiran kakeknya. Dia juga bisa tahu kalau kakeknya sebenarnya ngantuk banget dari tadi. Kayak kepengen tidur tapi gak enak sama Raka. Tapi Raka tuh diem aja sampai akhirnya tiba-tiba dia tuh tahu kalau mamanya tuh mau turun dari kamarnya menuju ke ruang TV mereka itu. Si mamanya tuh mau manggil Raka buat nyuruh Raka tuh tidur. Dan bener aja, gak lama mamanya tuh turun ke ruang TV buat ngajak Raka tidur. Di situ Raka yang masih kelas 6 SD tuh bingung. Dia ngerasa kayak, lah keren juga ya dia bisa tahu pikiran keluarganya. Tapi pas Raka udah siap-siap mau naik ke atas, dia matiin TV tuh, ngajak kakeknya naik buat ke kamar. Terus tiba-tiba Raka ini tuh ngeliat pakai ekor matanya dia. Di sebelah kanannya dia tuh kayak ada bayangan hitam lewat gitu sekelibet. Pas Raka nengok, itu tuh udah gak ada lagi. Terus Raka balik nengok ke arah kakeknya lagi. Nah, bayangan hitam itu tuh ada lagi, kelihatan dari ekor matanya si Raka. Tapi bedanya, bayangannya tuh diem aja, kayak lagi ngeliatin si Raka gitu loh. Akhirnya Raka langsung cepet-cepet naik bareng kakeknya. Dia naik tangga cepet-cepet dan langsung masuk ke kamar adiknya. Karena Raka itu tuh tidur berdua sama adiknya kan. Dan kasur mereka tuh tingkat gitu loh, atas bawah. Raka tidur di atas, adiknya tuh tidur di bawah. Terus karena adiknya udah tidur, dia matiin lampu dan langsung naik ke atas. Pas Raka lagi baca doa tidur, Raka tuh ngeliat dari bawah pintu kamarnya kayak ada kaki gitu Moebi. Kenapa dia bisa lihat? Karena pintunya tuh kayak ada celah bolong di bawahnya. Gue gak tahu ini pintu lama atau bukan, tapi Raka tuh bisa lihat ada kaki kayak lagi diem aja di bawah pintu itu. Jadi posisi tempat tidur mereka tuh pada saat mereka bangun, mereka tuh langsung ngeliat pintu. Kebayang gak? Makanya si Raka ini bisa langsung ngeliat di bawah pintu itu ada apa gitu ya? Iya bener Bi. Oke. Terus? Jadi karena lampu di kamar mati, otomatis si Raka tuh langsung bisa ngeliat kan bayangan di luar tuh ada apa. Karena Raka juga tahu semua orang di rumahnya tuh udah pada tidur. Jadi Raka tuh mulai takut dan dia langsung merem sampai ketiduran. Paginya Raka sama adiknya namanya Salsa, mereka siap-siap mau ke sekolah. Salsa tuh masih kelas 2 SD. Nah Raka tuh minta anterin kakeknya untuk ke sekolah setiap hari. Akhirnya mereka bertiga pergilah sama kakeknya naik mobil. Raka duduk di depan, sama Salsa tuh duduk di belakang. Pas udah di perjalanan, Raka tuh ngobrol sama kakeknya. Dia cerita tentang pelajaran kesukaannya dia. Terus pokoknya dia tuh seneng banget deh mau masuk sekolah nanti.
Nah, pas Raka mau nanya Salsa apa pelajaran yang paling si Salsa suka, Raka tuh nengok ke belakang. Tapi Raka tuh kaget banget Moibi. Dia ngeliat kalau Salsa tuh duduk di belakang gak sendirian, tapi ada sosok perempuan pakai pakaian serba hitam gitu, lagi duduk di sebelah Salsa sambil kayak ngerangkul Salsa gitu. Raka kaget terus teriak bilang ke kakeknya sama Salsa, "Itu siapa yang di sebelah Salsa?" Pas kakeknya nengok dan Salsa juga nengok, kakeknya tuh bilang, "Siapa sih Raka? Gak ada siapa-siapa." Salsa di situ langsung nangis karena jadi takut kan si Raka tuh ngomong kayak gitu. Seketika di situ kakeknya langsung bilang ke Raka, "Raka, kalau ada apa-apa jangan ngomong langsung kayak gitu ya, kan adiknya jadi takut." Raka di situ bingung banget karena pas Raka nengok lagi ke belakang tuh perempuan itu masih ada, bahkan senyum-senyum ke Raka. Raka langsung gak mau lihat ke belakang lagi dan langsung pengen cepet-cepet sampai ke sekolah. Sesampai di sekolah pun Raka langsung jalan cepet dari parkiran masuk ke sekolahnya. Selama Raka jalan tuh kanan kiri Raka kayak banyak sosok gitu loh, pakai pakaian serba hitam, jalan ngedeket ke Raka. Di situ Raka tuh jalan cepet sambil megangin Salsa biar mereka tuh jalannya makin cepet buat nyampe ke kelas kan. Pas udah nganterin Salsa ke kelasnya, Raka naik nih ke lantai 3 buat masuk ke kelasnya. Pas banget Raka udah sampai di depan pintu kelas, Raka ngeliat di sebelah bangkunya dia tuh ada sosok pakai seragam sekolah SD mereka juga, lagi ngeliatin Raka dengan posisi mukanya tuh pucat. Di situ Raka tuh langsung pindah tempat duduk karena dia tuh tahu sosok yang ngeliatin dia itu bukan temennya. Di situ Raka bingung banget, dia tuh mau nangis tapi dia juga malu kan kelihatan sama teman-temannya. Sampai akhirnya bel sekolah bunyi jam 2 siang. Raka langsung cepat-cepat keluar dari kelasnya. Dia jemput adiknya di kelas, si Salsa. Di situ Raka menganterin Salsa ke kakeknya yang jemput. Karena sekitar jam 3 sore Raka tuh ada ekstrakurikuler sampai jam 5 sore. Nah pas nungguin Salsa dijemput di dekat parkiran, pas kakeknya udah sampai, Raka tuh ngeliat di dalam mobil mereka Moibi, ada perempuan yang tadi pagi dia lihat duduk di sebelah kakeknya. Anjrit. Di jok depannya itu loh. Raka yang udah keringet dingin akhirnya langsung cepet-cepet bantuin Salsa masuk ke pintu belakang mobilnya. Setelah dia nganterin adenya, Raka langsung lari cepet-cepet ke lapangan bola buat siap-siap ekskul bola. Nah pas udah selesai ekskul bola sekitar jam 5 lebih, penglihatan Raka tuh kayak jadi makin macam-macam lagi loh Moibi. Dia tuh ngeliat kayak ada Mbak Kunti di atas pohon. Pokoknya semua sosok-sosok yang dia lihat tuh semuanya ngeliatin dia. Terus dia juga ngeliat ada anak kecil berdarah-darah lagi main bola di lapangan bolanya. Anjrit. Pokoknya dia tuh makin takut sampai keringet dingin banget lah si Raka ini. Tapi dia tuh nggak berani cerita ke teman-temannya karena takut dikira gila kan. Iya benar. Nah pas Raka sampai di rumah pun Raka tuh langsung lari ke kamarnya Moibi. Dia masuk kamar mandi terus dia nangis sambil teriak-teriak. Raka bener-bener gak kuat lagi sama apa yang dia lihat seharian ini. Raka tuh ngerasa ngumpet di kamar mandi tuh bisa bikin dia gak ngeliat apapun lagi Moibi. Tapi ternyata Raka tuh salah. Jadi di kamar mandinya Raka tuh ada penutup tirai gitu loh buat masuk ke area showernya. Dari dalam showernya itu Raka denger jelas banget ada suara perempuan bilang, Raka. Anjing gue mirin nih. Di situ Raka teriak makin kenceng sambil buka pintu kamar mandinya. Dan pas dia buka pintu kamar mandinya, Raka tuh ngeliat di dalam kamarnya tuh udah penuh sama sosok-sosok yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Ada sosok genderuwo, ada sosok Mbak Kunti juga, dan masih banyak lagi segerombolan. Pokoknya mereka semua tuh nyoba buat ngedeket ke Raka. Di situ Raka gak kuat lagi, akhirnya dia tuh pingsan. Nah pas Raka bangun dari pingsannya, Raka tuh masih shock sama apa yang dia lihat. Terus dia akhirnya ceritalah ke mamanya semua yang dia lihat selama ini. Ngedenger itu tuh mamanya kaget banget. Terus kakeknya langsung ngajak ngobrol sama mamanya Raka. Kakeknya tuh bilang kalau sebenarnya leluhur-leluhurnya Raka itu pengen kalau Raka tuh bisa berkomunikasi sama mereka suatu saat nanti. Akhirnya ilmu ini tuh diturunin sama kakeknya sendiri. Dan kakeknya tuh juga nitip sama mamanya untuk bisa bantu jagain Raka. Jatuhnya Raka kayak diteror sama makhluk halus gitu ya? Iya bener Moy. Jangankan Raka sih Moy, gue yang denger aja gak kuat loh. Ya mungkin karena pertama kali banget Raka akhirnya sadar dia bisa lihat makhluk halus ya. Iya. Tapi ada penjelasannya gak Nat? Kenapa leluhur-leluhur ataupun si kakeknya Raka ini pengennya Raka bisa ngelihat makhluk-makhluk halus atau jadi anak indigo gitu loh?
Nah, kata temen gue yang adanya Raka ini tuh karena leluhur-leluhurnya itu tuh nggak mau ilmu ini putus, Bi. Karena sekarang kan baru ada keturunan laki-laki lagi nih. Soalnya katanya dari dulu tuh ilmu ini tuh diturunin ke laki-laki doang. Oh, oke. Tapi serem juga sih ya. Lu baru pertama kali bisa ngelihat makhluk halus dan lu langsung diliatin balik sama makhluk halus itu. Rame lagi. Dan lo gak dijelasin dulu lagi sama keluarga lo? Iya bener. Ada cerita dari cowok namanya Rian. Dia itu umur 25 tahun dan dia tinggal di Jakarta. Rian ini punya pacar namanya Maya. Umurnya 25 tahun juga. Dan Maya ini indigo, Bi. Maya ini punya ilmu yang bisa nyembuhin orang dari hal mistis, tapi ya yang masalahnya nggak besar banget lah. Jadi kayak kalau misalnya ada orang ketempelan, terus dia bisa ngebuang arwah itu gitu. Cuma sebatas gitu-gitu doang, tapi Ngebantuin gitu ya. iya. Yeah. Dari awal pacaran pun juga Rian tahu kalau Maya tuh punya dalam tanda kutip bakat inilah. Dan Rian itu tapi nggak bisa lihat makhluk halus sama sekali. Ditambah dia tuh sangat acuh sama hal mistis kayak gini loh, kayak skeptis banget gitu. Sebenarnya dia tuh sangat menghargai dan maklum banget kalau misalnya pacarnya punya kelebihan. Tapi kalau misalnya Maya tuh udah kayak rada berlebihan atau kayak lagi jalan kemana, terus si Maya bilang di sini ada sesuatu, di sana ada sesuatu gitu. Nah si Rian nih kayak risih banget gitu loh rasanya. Oke. Dan Maya tuh tahu karena udah pernah diobrolin. Sampai pada akhirnya mereka berdua sepakat kalau misalnya mereka berdua nggak akan pernah ngebahas tentang hal mistis. Oke. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pacaran sampai nikah. Dan Rian tuh udah sangat terbiasa lah akhirnya hidup dan tinggal sama pasangannya indigo ini. Padahal ya yang tadi gue bilang kan, Rian kan udah acuh banget dan kesel banget kalau misalnya ada hal yang berbau mistis kan. Tapi karena mereka udah bersepakat nggak pernah ngebahas hal itu, akhirnya juga Rian tidak merasa terganggu akan punya pasangan yang indigo. Sampai ada di suatu waktu Rian ini dengar kalau keluarga Maya ini ada masalah. Si Maya ini bener-bener seminggu full tuh kayak ngurusin keluarganya ini banget lah, dari sore sampai malam. Padahal si Maya ini ibu rumah tangga aja gitu, Bi. Nah, sebelum ada masalah ini nih ya, kalau misalnya si Rian pulang kantor selalu lihat Maya di rumah. Tapi kan ada masalah ini, akhirnya setiap Rian pulang kantor tuh selama seminggu tuh dia nggak ngeliat Maya di rumah gitu loh. Tapi ini masalahnya masalah mistis gitu, May. Makanya si Maya bantuin. Nah, Rian tuh rada kesal juga, Bi, akan hal ini, kenapa gue ditinggalin mulu gitu kan. Karena setiap Rian nanya, kamu tuh ngurusin apa sih gitu. Maya tuh selalu jawab kayak biasalah gitu. Nah maksud tuh biasanya tuh nggak spesifik dia biasa apa gitu kan. Lama-lama karena si Rian ini dari awal nanya sampai detik itu juga si Maya cuma jawab biasa-biasa masalahnya, ya Rian kesel gitu. Iya. Akhirnya Rian maksa nih, bener-bener nanya banget ke Maya kayak sebenarnya masalahnya tuh apa sih gitu. Sampai selama seminggu full dari sore sampai malam Maya tuh ninggalin Rian mulu gitu. Dan akhirnya si Maya ini ngomong dan ceritalah sebenarnya masalah apa yang diurusin sama Maya ini. Jadi ternyata ada salah satu keluarganya Maya, tantenya tuh sakit. Pas diusut-usut ternyata sakitnya tuh kayak bukan sakit biasa gitu, Bi. Nat, kayak tuh ada indikasi kayaknya sakitnya tuh karena berbau mistis gitu loh. Karena juga pas si tantenya Maya ini dibawa ke rumah sakit pun juga setelah observasi panjang ke rumah sakitnya tuh bilang kalau misalnya tantenya ini nggak kenapa-napa gitu loh. Berarti secara medis emang nggak bisa disembuhin gitu ya? Iya benar. Oke. Tantenya Maya ini udah seminggu lebih lah sakit dan nggak tahu penyebabnya apa. Badannya tuh suka panas dan tiap malam tuh juga si tantenya Maya nih suka ngerota-rota sendiri dan teriak-teriak sendiri gitu. Keluarga Maya tuh bener-bener minta tolong banget lah ke Maya buat nyembuhin tantenya ini. Kita sebut aja tantenya Tante Sinta ya namanya. Oke. Keluarga Tante Sinta nih minta tolong banget ke Maya buat nyembuhin Tante Sinta karena kan ya semua keluarga tahu kalau misalnya Maya nih indigo. Ya makanya si keluarganya Maya ini minta bantuan banget lah sama Maya kan. Awalnya si Maya bener-bener gak mau, Bi. Nat, bukan berarti dia gak sayang sama keluarganya ya. Tapi ya Maya tuh sadar kalau misalnya Maya ngebantuin keluarganya, pasti Rian bakal kesel banget kan. Iya benar-benar. Karena emang Rian gak suka kan ngelihat istri kayak gitu kan. Iya benar. Maya ingat banget lah, bener kata lebih kayak Rian tuh gak suka banget kalau misalnya Maya tuh masuk lagi ke dunia kayak gini. Ditambah lagi dia ngebantuin keluarganya, mau gak mau harusnya Maya cerita dong ke Rian. Tapi kan Rian bilang dia gak mau ngebahas sama sekali masalah mistis kan. Makanya si Maya bilang biasalah itu ya. Iya benar. Oke. Sampai pada akhirnya lama-lama keluarga Tante Sinta nih begging banget ke Maya. Akhirnya Maya luluh dan terpaksa buat ngebantuin si Tante Sinta ini. Dengar Maya ngebantuin keluarganya buat sembuhin hal mistis ini, si Rian tuh bener-bener kesel banget. Rian tuh bilang ke Maya kayak,
jangan ngurusin ini lagi, karena Rian takut kalau misalnya Maya jalan lebih jauh lagi kayak akan ada hal buruk yang menimpa Maya. Tapi ya Maya nggak bisa mundur karena kan dia udah ngebantuin keluarga hampir seminggu. Masa tiba-tiba Maya hilang gitu aja kan. Ditambah ini juga keluarga Maya sendiri, dan Maya sadar ini tuh yang bisa ngebantu cuma Maya doang. Dan Maya tahu ini nggak bisa disembunyiin secara medis soalnya kan. Rian tuh kesel banget sebenarnya dengar istrinya berurusan sama hal mistis sampai sejauh ini. Tapi dia juga nggak bisa apa-apa. Dia ngelarang salah, tapi dia ngebiarin Maya ngurusin hal ini pun juga dia nggak mau. Akhirnya mereka berdua cekcok banget lah. Rian tuh ngomong, aku tahu kamu indigo, Mai, tapi kamu kan belum pernah ngelawan atau nyembuhin orang yang kena kiriman separah ini kan. Kalau misalnya kamu malah kenapa-napa gimana? Maya tuh baru kali ini ngomong sekenceng dan setinggi ini nadanya ke suaminya. Dia tuh ngomong, Rian, awalnya tuh aku juga gak mau berhubungan sama hal-hal kayak gini. Tapi kamu tahu gak apa yang aku temuin? Di setiap sudut rumah Tante Sinta, aku lihat tuh ada makhluk yang lagi gerogotin dia, dan aku tahu itu sakit apa. Aku ngerasa ini langkah terakhir aku buat ngebantuin dan nyembuhin Tante Sinta. Rian langsung motong tuh omongan Maya, bilang kayak, terus taruhannya apa? Kalau misalnya kamu yang kalah ngelawan mereka gimana? Karena si Maya tuh udah kesel banget, Maya tuh langsung pergi dari rumah dan nangis gitu aja. Dan Rian pun juga gak mau ngejar, karena Rian tuh udah kesel dan capek banget kan. Udahlah, pas Maya cabut itu, ternyata Maya ke rumah Tante Sinta. Dan itu posisinya jam 1-an pagi. Pas Maya nyampe, ternyata Tante Sinta tuh kondisinya makin parah banget, Nat. Tante Sinta tuh kayak makin kaku gitu badannya. Matanya tuh melotot ke atas dan gak ngedip sama sekali. Bener-bener kayak gak bisa bergerak sama sekali lah. Serem banget. Buru-buru lah tuh, si Maya langsung nyuruh semua anggota keluarga yang ada di rumah Tante Sinta itu keluar dari kamar Tante Sinta dulu. Udahlah, tinggal berdua tuh Tante Sinta sama Maya di kamar Tante Sinta ini. Maya langsung tuh naburin garam di setiap sudut kamar Tante Sinta, dan Tante Sinta langsung dikasih air yang udah didoain sama Maya. Hampir sekitar sampai jam 2-an pagi, Maya tuh bener-bener kayak ngelawan banget nih kiriman yang dikirim ke Tante Sinta ini. Dan akhirnya, setelah ngelawan banget kirimannya, Maya tuh akhirnya tahu asal muasal kiriman ini, santet ini, dan sosoknya ini sebesar apa. Akhirnya dia tahu. Ternyata kiriman ini adalah kiriman dari temannya Tante Sinta. Temannya Tante Sinta tuh gak suka kalau misalnya bisnisnya dia itu gak sesukses Tante Sinta, karena ternyata bisnisnya ini harusnya dijalanin barengan, Nat. Tapi ternyata Tante Sinta jalan sendiri dan malah lebih sukses. Temennya tuh sirik banget gitu loh. Sampai akhirnya dikirimin lah nih santet ini. Dan sosok terbesar yang mengganggu Tante Sinta itu adalah sosok perempuan tuh gede banget, Nat. Sosok ini tuh mukanya hancur dan badannya tuh gede banget. Kayak hampir setengah kamar Tante Sinta tuh isi badan sosok cewek ini doang. Anjing. Akhirnya sosok cewek ini tuh keluar setelah sekian lama Maya tuh ngelawan kiriman santet ini. Nah, Maya tuh ngomong, Nat, ke keluarga Tante Sinta dari awal, kalau misalnya dia itu harus ngeberesin hal ini tuh sebelum fajar, sebelum subuh. Dan amit-amit banget kalau misalnya Maya tuh gak keluar kamar dan gak ngasih kabar sampai subuh. Dia tuh cuma bilang titip kabarin Rian doang, suaminya. Dan bener, hampir sekitar jam 5-an pagi, Maya tuh gak keluar sama sekali dari kamar Tante Sinta. Sampai akhirnya salah satu keluarga Tante Sinta ini nelpon Rian lah buat nyuruh Rian ke rumah Tante Sinta ini. Rian langsung tuh buru-buru OTW, dan sekitar jam 6-an pagi dia sampai ke rumah Tante Sinta. Dan lo tau, Nat, pas Rian udah sampai rumah Tante Sinta dan semua orang ngeberanin diri buat masuk kamar Tante Sinta, mereka tuh ngeliat kalau misalnya Maya tuh udah tergeletak kaku di tengah kamar. Mata itu ngeliat ke atas dan mulutnya tuh ngeluarin darah banyak banget. Buru-buru tuh langsung si Rian tuh bawa Maya ke rumah sakit, dan Maya tuh bener-bener diurusin banget lah di rumah sakit itu sampai sekitar 2 mingguan opname gitu. Setelah 2 minggu Maya keluar dari rumah sakit, dan akhirnya kayak hal yang ditakutin sama Rian tuh kejadian. Setelah di rumah Tante Sinta itu, Maya tuh bener-bener cuma bisa bengong doang di rumah, Nat. Kasarannya tuh Maya tuh kayak mati segan hidup tak mau gitu loh. Dan kayaknya tuh karena dia udah ngeluarin kekuatan dia sekuat tenaga buat ngelawan kiriman santet ke Tante Sinta, dan dia tuh udah bener-bener gak kuat banget, sampai akhirnya dia jadi kayak gini doang, bener-bener cuma bisa diem doang. Jadi Rian itu sebenarnya gak suka sama kejadian yang menimpa Maya, karena dulu tuh salah satu keluarganya punya kemampuan indigo juga, keluarganya Rian. Dan kejadiannya itu tuh mirip banget sama yang dialamin sama Maya sekarang, bahkan lebih parah hasilnya. Ya anjing, kasihan banget Rian, maksud Mayanya juga, aduh parah banget sih. Maksudnya, aduh gimana ya, lu kan gak pernah
ngeluarin ilmu lu segede itu. Tapi ya gara-gara tekanan keluarga gitu lah, anjing. Iya, gue juga ngerasa kayak karena Maya juga nggak tega ngeliat tantenya kayak gitu sih, Bi. Tapi ya menurut gue kurang ajarnya, lu jadi kayak dalam tanda kutip memanfaatin salah satu anggota keluarga lu yang emang indigo gitu loh. Tapi ya tidak melihat akibatnya bakal kayak gini, anjrit sih. Iya, Menurut benar. gua parah banget. Bener. Berarti sekarang sukmanya si Maya tuh udah nggak di Maya gitu Moy maksudnya? Gue ngerasa kayak gitu, Nat. Karena bener-bener Maya tuh kayak mayat hidup aja gitu loh. Nggak bisa bergerak sama sekali, cuma bisa ngedip-ngedip mata doang. Ya karena kayaknya kekuatan dia udah kalah sama si santet ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dari cerita kita bertiga ya, punya bakat indigo tuh emang memberatkan banget gak sih? Iya sih, tapi gue nggak tahu ya orang-orang di luar sana punya bakat indigo tuh emang benar memberatkan mereka atau enggak gitu. Tapi misalnya ya, lo indigo nih, terus lo bisa dilahirin lagi, lo masih mau nggak jadi orang indigo?